Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia-Nya semoga senantiasa terlimpah curah kepada kita semua. Salawat serta salam semua senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan hadirin dan siapapun yang dapat menjangkau mendengarkan majelis ilmu ini, maka insyaallah kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menabungkan segala rahmat dan karunia kepada kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan seorang hafiz. Sekarang ini tentu kalimat hafiz itu menjadi kalimat yang sangat familiar, ya. Sudah sangat akrab di telinga kita, di mana-mana ada perlombaan hafiz Quran, baik yang diselenggarakan di TV maupun diselenggarakan di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, gema daripada tahfiz ini menjadi suatu kabar yang menggembirakan bagi kita semua, yang mana kita dan banyak para orang tua di Indonesia pada khususnya, bahkan pada umumnya di dunia kalangan muslim, ya, baik di Asia sampai Eropa, dan semuanya sudah memulai untuk kembali mendekati Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi salah satu kunci kebahagiaan kita. Kalau seorang hafiz, ya, ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itulah ada pada Al-Quran. Dan siapapun orangnya yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka dekati Al-Quran, gauli Al-Quran, ya. Kemudian setelah itu pahami, kemudian amalkan, ya. Dan ini adalah salah satu poin yang sangat penting daripada program tahfiz, ya. Jadi program tahfiz itu tidak hanya berlomba untuk menghafalkan ayat demi ayat, tapi melainkan kita menghafalkan sekaligus memahami dan sekaligus berusaha untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas. Itu satu paket, ya. Maka keutamaan seorang hafiz itu adalah seseorang yang mampu, ya, menjadikan dalam kehidupannya seperti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya. Dan sahabat pernah bertanya kepada Aisyah bagaimana tentang akhlak Rasulullah. Kata Aisyah, dikatakan khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan Rasulullah telah melaksanakan seluruhnya apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya sudah dilaksanakan. Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, ya. Dan Rasulullah telah mencontohkannya, bagaimana Rasulullah ini berkehidupan, ya, bermuamalah dengan sesama manusia, dengan para sahabat maupun di luar kaum muslimin, ya. Dan Rasulullah telah berhasil membangun negara Islam, negara yang tidak pernah ada sebelumnya, ya. Ketika Rasulullah diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian Rasulullah berdakwah mengembangkan Islam di Madinah, ya, dengan menggunakan dan menerapkan Al-Quran sebagai pondasinya.
Dan itu berhasil. Meski pada waktu itu ada dua negara yang besar, negara adik kuasa ya kala itu ya, pada masa Rasulullah, yaitu Romawi dan Persia. Tapi Rasulullah tidak mengacu sistem daripada pengelolaan negaranya itu belajar kepada Persia maupun Romawi. Tapi Rasulullah sederhana saja, hanya mengaplikasikan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran di dalam kehidupannya. Baik beliau sebagai utusan Nabi, utusan Allah ya, sebagai Nabi dan Rasul, ataupun Rasulullah sebagai pemimpin negara, ataupun Rasulullah sebagai suami dan sahabat para sahabat yang lainnya. Dan itu berhasil. Ya, maka keutamaan daripada tahfiz itu ya bisa mendapatkan seluruh apa yang diinginkan ya oleh kita tanpa sesuatu yang disangka-sangka. Ya. Rasulullah tidak menyangka bahwa hanya 10 tahun ya berdakwah di Madinah ya justru berhasil dibanding berdakwahnya di Makkah selama 13 tahun. Ya, dakwahnya Rasulullah di Makkah itu hanya 13 tahun, hanya mendapatkan ya pengikut sekitar 100 orangan lebih. Tapi lain di Madinah, Rasulullah selama 10 tahun sudah bisa menguasai Jazirah Arab. Ya, konsepnya sederhana tadi, yaitu wa khuluquhul Quran. Ya, akhlaknya Rasulullah itu seperti akhlaknya Al-Quran. Maka barang siapa di antara kita yang mampu ya menggali Al-Quran, kemudian berusaha untuk menghafalkannya, berusaha untuk memahaminya, dan berusaha untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seseorang yang hafiz itu ya tadi pertama akan akhlaknya akan menjadi baik. Ya. Keutamaan seorang hafiz itu akan terlihat daripada akhlaknya yang baik. Yang kedua, akan terjaganya dari segala sesuatu maksiat, baik besar maupun kecil. Kalau kemudian kita ini berusaha untuk menjadi seorang hafiz, tapi masih ada maksiat yang dijalankan, nah itu pun juga pasti terkendala. Terkendala, sulit, mungkin susah dihafalkan, mudah untuk hilang. Maka kuncinya, kalau kita ingin hafiz, maka tazkiyatun nafs, ya, bersihkan diri sendiri, bersihkan daripada dosa-dosa, bersihkan daripada segala maksiat. Nah, kalau kita sudah mampu menghilangkan sesuatu keburukan, kemaksiatan ada pada diri kita, insya Allah Al-Quran itu akan mudah dihafalkan. Ya. Selanjutnya, seorang hafiz juga akan nampak daripada keilmuannya. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa menguasai ilmu yang segitu banyaknya kecuali dia sudah bisa menguasai Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah ujung ataupun pangkal dari segala ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Ya. Karena Al-Quran itu adalah kunci daripada seluruh ilmu, induk daripada seluruh ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, baik sains maupun bidang keagamaan, bidang amaliyah, bisnis dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ketika kita ini menguasai Al-Quran, maka insya Allah ilmunya akan bertambah. Ya, karena memang ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran. Yang kedua sumber daripada itu adalah Al-Hadis. Setelah Al-Quran, Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Maka dipelajari dua-duanya. Maka ilmu kita akan banyak, ya, akan berstatus ulama. Kalau kita hafal Quran,
memahaminya dengan baik, berupaya untuk mengamalkannya dengan ikhlas, maka insya Allah itu kita akan menjadi statusnya sebagai ulama. Ya. Oleh karenanya kita berusaha untuk dapat mendapatkan ilmu daripada Al-Quran. Kemudian kita juga harus ketika menghafal Al-Quran itu, ya, seseorang yang bisa hafal Quran gitu ya, berupaya dia dengan sekuat tenaga menghafal Al-Quran, maka dia akan dimudahkan rezekinya, ya, dimudahkan rezekinya, karena Allah akan menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut, oleh seorang yang hafiz Quran. Ya, rezekinya tidak akan sulit sebagaimana orang-orang yang tidak hafal, yang tidak hafiz Quran. Ya, walaupun nanti akan kembali kepada takdirnya masing-masing. Tapi seseorang yang hafiz Quran, insya Allah rezekinya akan dimudahkan. Ya, baik berbisnisnya, ya. Maka sahabat Nabi yang sangat terkenal yaitu Abdurrahman bin Auf, dia seorang hafiz Quran, dia juga seorang konglomerat, berbisnisnya sangat luar biasa. Kenapa? Berbisnis dengan menerapkan Al-Quran akan mudah. Semuanya akan ringan, akan mudah, ya, karena Allah kasih jalan, dibantu sama Allah dan malaikatnya. Ya. Kemudian seseorang yang hafiz Quran juga, ya, akan dihindarkan daripada bala, sesuatu wabah ataupun musibah yang berat begitu. Karena ada yang melindunginya. Ya. Jadi Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu sebagai walinya orang-orang beriman, sebagai pelindung daripada orang-orang yang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu sebagai pelindung daripada orang-orang yang beriman, yang dia itu Allah telah menunjukkan dari jalan yang suram, jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Itulah ya. Nah, itu keutamaan. Selanjutnya ada lagi keutamaan seorang hafiz itu, ya, hatinya dan dadanya akan lapang, akan dilapangkan oleh Allah. Tidak sulit dalam kehidupan, tidak akan begini dan tidak akan begitu menghadapi kehidupan. Ya, lancar-lancar aja hidup ini, ya. Karena yang dia hadapi, ya, ada musibah, ada apapun yang memberatkan, yang menimpa pada dirinya, maka akan dikembalikan kepada Al-Quran. Maka kata ketika Al-Quran, wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika datang musibah kepada kalian, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya segala sesuatu ujian, cobaan itu datangnya daripada Allah, maka akan dikembalikan kepada Allah. Maka daripada itu, ya, seseorang akan mendapatkan keutamaan, akan dilapangkan hatinya ketika dia ini seorang, kalau dia itu sedang hafiz Quran, insya Allah hafiz Quran. Ya. Kemudian seorang hafiz Quran juga, ya, selain daripada apa yang telah disebutkan nanti, dia akan mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, kalau orang tua punya anak yang dipesantrenkan, ya, atau dididik di pondok tahfiz, kemudian si anak itu bisa hafiz Quran, nah itu di akhiratnya, sebagaimana hadis Nabi, di akhiratnya itu nanti si anak itu akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Tentu saja ini sesuatu perkara yang bukan mudah, perlu perjuangan. Ya, bagi orang tua harus memberikan biaya yang cukup besar, baik uang masuknya, ya, baik uang bulanannya, baik juga uang jajannya. Ya, tapi insya Allah dengan hafiz Quran itu si anak akan memberikan sesuatu imbal yang sangat besar, yaitu di akhirat nanti si anak akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang sesuatu yang sangat membahagiakan dan sangat membanggakan. Ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat indah dan sangat berguna dibanding segala sesuatu yang ada dalam kehidupan di dunia. Oleh karenanya saya harapkan Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang memiliki anak yang ingin
mendidik anaknya di pondok tahfiz, maka silahkan pilih salah satu pondok yang menurut Bapak Ibu mampu masuk ke dalamnya, ya. Tapi kami pun menawarkan solusi yang lain, ya. Ada namanya Gria Tahfiz Al-Fil, ya. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan dalam hal pembiayaan, insya Allah, ya, seberapapun sumbangan ibu semua yang ada diberikan untuk biaya anaknya, insya Allah akan cukup dan Allah akan cukupkan. Jika kurang, pasti Allah akan cukupkan. Nah, demikian daripada keutamaan Hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.